Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jimmy Maulidin. Saya di sini akan membahas tentang identifikasi dan pengukuran risiko. Jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Jika risiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola risiko dengan baik. Kemudian siklus manajemen itu ada racing risiko, yaitu mapping risiko. Yaitu tahap pertama adalah pelajari dan analisis karakteristik risiko serta lakukan evaluasi. Untuk tahap kedua adalah menentukan skala prioritas risiko, di mana kuantifikasi risiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot risiko dan dampaknya. Yang ketiga itu adalah fokus pada risiko yang paling relevan, yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas paling besar. Tahap keempat adalah mengelola risiko sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan. Ada proses analisis SQUARE, yaitu menunjukkan sumber risiko, yaitu api bisa menyebabkan kebakaran dari kerugian bagi organisasi. Kemudian ada analisis SQUARE risiko. Kita bisa melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan tidak muncul. Contoh, api tidak bisa dihilangkan karena kita dapat menghindari risk factor. Misal dengan menjauhkan minyak dari kompor. Alternatif lain itu bisa menggantikan kompor listrik yang tidak perlu minyak tanah. Teknik lain pendukung identifikasi risiko yaitu metode laporan keuangan, menganalisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan, analisis kontak, catatan statistik kerugian perusahaan, survei atau wawancara terhadap manajer. Kemudian ada ilustrasi evaluasi terhadap kesalahan manusia, human error, dalam pemrosesan transaksi dengan menggunakan dua standar baik untuk frekuensi atau signifikansi. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kejadian seperti ini sering terjadi. Manusia gampang melakukan kesalahan jika kelelahan atau tidak konsentrasi. Berdasarkan informasi risiko kesalahan manusia dalam proses transaksi bisa dikategorikan frekuensi tinggi, signifikan rendah. Matriks frekuensi dan signifikansi. Teknik pengukuran yang cukup sederhana adalah mengelompokkan risiko dalam dua dimensi, yaitu frekuensi dan signifikansi. Proses tersebut melakukan dua hal, yaitu mengembangkan standar risiko, menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi. Contohnya itu manajer risiko membuat standar frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan menggunakan 3 kriteria. Misal frekuensi rendah, sedang dan menengah, atau membuat signifikansi merugikan dengan normal, menengah, serius. Setelah ditetapkan standar untuk dua dimensi, maka langkah berikutnya adalah menerapkan teknik tersebut untuk menerapkan evaluasi risiko tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.